People Update Life Stories and Experience. Saya Sasa, dan kali ini kita akan membahas topik yang sangat viral dan hangat diperbincangkan tentunya pada anak milenial. Nah, judul podcast pada hari ini yaitu Tapera di Mata Anak Milenial, Kenyataan versus Harapan. Nah, sebagai anak milenial tentunya kita itu ingin mempunyai rumah sendiri. Salah satu program yang menjanjikan kemudahan untuk mencapai impiannya itu adanya Tapera, Tabungan Perumahan Rakyat. Tapi apakah Tapera ini akan sesuai dengan harapan kita? Nah, kali ini Sasa tidak sendirian. Sasa mengundang narasumber dari anak milenial, yaitu Kak Zaim. Halo Kak Zaim. Halo. Nah, tentunya kita harus tanyain kabarnya dulu. Gimana nih kabarnya Kak Zaim? Alhamdulillah, baik-baik. Oke. Menurut Kak Zaim, Tapera di mata anak milenial itu seperti apa sih, Kak? Oke. Tapera itu kan Tabungan Perumahan Rakyat, salah satu program yang diusung oleh pemerintah yang gunanya dan tujuannya itu adalah bisa membantu masyarakat, terutama di kalangan pekerja ya, yang menengah ke bawah, dalam menabung untuk memiliki rumah sendiri atau rumah impian. Nah, program ini diusung oleh pemerintah dengan upaya menyediakan solusi jangka panjang yang dimana masalah perumahan Indonesia ini bisa teratasi. Tentu di dalam Tapera itu banyak sekali harapan-harapan, terutama harapan-harapan dari kaum milenial itu sendiri. Betul. Nah, jadi yang pertama itu yang bisa saya simpulkan, harapan yang pertama itu kaum milenial itu berharap adanya akses yang mudah untuk mengakses Tapera ini. Jadi bagaimana milenial ini berharap bahwa Tapera ini memberikan akses yang sangat mudah dan sederhana dalam proses pendaftarannya. Kemudian adanya transparansi dana. Nah, ini kan Tapera bukan dana yang sedikit, ya banyak, karena banyak masyarakat Indonesia yang ingin dibangunkan rumah oleh Tapera. Nah, perlunya adanya transparansi dana agar supaya bisa menciptakan kepercayaan pada masyarakat buat pemerintah. Kenapa? Kita ini sudah beberapa tahun yang lalu banyak sekali kejadian dana ini dipakai ini, dana ini dipakai ini. Pokoknya dananya itu tidak dipakai untuk masyarakat, tapi untuk pribadi gitu, yang namanya korupsi banyak sekali. Dan jadi perlu yang namanya transparansi dana. Kemudian itu adanya, terutama itu milenial itu memerlukan juga adanya manfaat yang nyata. Jadi manfaat yang nyata itu adalah harapan yang dimana masyarakat ini bisa melihat hasil nyatanya. Apa itu hasil nyatanya? Yaitu rumahnya itu, rumahnya itu. Tapi yang jadi permasalahan sekarang itu adalah anehnya tidak ada rumah yang terlalu ditawarkan oleh Tapera, tapi sudah dimintai masyarakatnya uang. Jadi setiap gajinya karyawan itu dipotong untuk biaya Tapera. Nah, itu yang masih jadi pembincangan hangat. Ini rumahnya yang mana, di mana, ya kan? Kemudian yang harus juga dihadapi oleh Tapera itu sendiri dan masyarakat tentunya, itu adalah ada itu yang namanya proses birokrasi. Jadi proses birokrasi ini sangat rumit sekali. Pendaftaran pengajuan ini itu sangat rumit sekali. Nah, kemudian kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat. Ini ada yang bilang baru, padahal ini Tapera sudah lama, tapi memang baru terrealisasikan ini. Jadi masih kurang tersebar luas dan banyak masyarakat yang pendapat bahwa dia tidak mendapatkan, kurangnya informasi. Tiba-tiba ada aturan di kantor bahwa gajinya akan dipotong untuk biaya Tapera itu sendiri. Jadi kayak kaget kan? Iya. Masalahnya gaji karyawan kan mungkin berapa dan dipotong-potong lagi. Tapera, BPJS, pajak apa semuanya. Iya. Nah, kemudian manfaat yang belum optimal. Nah, ini manfaatnya itu tadi yang saya bilang, manfaatnya belum terbentuk, belum ada rumahnya sama sekali. Jadi masyarakat ini masih bertanya-tanya manfaatnya ini seperti apa gitu kan. Kemudian kemudian selanjutnya adapun tantangannya itu masyarakat dan pemerintah itu kurang koordinasi terhadap tantangan di lapangan, ya. Kemudian ada namanya kendala teknis, kemudian ada kendala kepastian hukumnya juga. Kemudian ada peningkatan transparansinya tadi, lagi-lagi apa transparansi, karena
Tapera ini dananya cukup besar dan rawan sekali untuk dikorupsi. Nah, itu sangat dikhawatirkan. Nah, jadi secara keseluruhan bahwa Tapera ini sebenarnya bagus, program yang bagus dari pemerintah untuk masyarakat karena memenuhi kebutuhan rumah pribadi juga kan masyarakat. Tapi yang jadi masalah tadi itu adalah jangan sampai program ini disalahgunakan, yang tadinya untuk masyarakat akhirnya masuk ke kantong pribadi. Jadi sangat rawan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai Tapera dari saya. Masih banyak ya bagi pemerintah yang harus dievaluasi. Tapi apakah Tapera itu dapat menjadi solusi jangka panjang untuk permasalahan perumahan bagi anak milenial, Kak Zaim? Iya, kalau tanya solusi jangka panjang, iya, dengan catatan tadi Tapera atau program ini dibuat dan digunakan sebaik mungkin, betul-betul untuk masyarakat. Nah, yang jadi masalah itu manusia kan biasa dibilang sudah punya ini mau lagi ini, nah, kan kurang puas, menghalalkan segala cara. Jadi kunci dari keberhasilan dari Tapera ini yaitu kita lagi-lagi menjamin akses dan transparansi dananya. Nah, ya, kemudian adanya edukasi, kemudian bisa menawarkan manfaat yang sesuai. Itu tadi masalahnya itu Tapera belum memperlihatkan rumahnya ini loh nanti. Gimana sih perumahannya ini loh belum ada. Jadi takutnya ekspektasinya orang, oh nanti saya dapat rumah segini, nanti dikasih segini. Gitu. Jadi jika beberapa faktor tadi bisa terpenuhi oleh Tapera, saya yakin program ini bisa jalan dan bisa menjadi solusi jangka panjang buat masyarakat itu sendiri. Oke. Nah, terakhir nih Kak, sebelum kita akhiri, buat pemerintah, harapan Kakak Zaim itu buat pemerintah mengenai masalah Tapera ini bukan hanya sekedar untuk anak milenial, tapi untuk bagi masyarakat Indonesia itu gimana? Ya. Harapan saya buat pemerintah, semoga terdengar sampai di sana, bahwasanya lagi-lagi Tapera ini dibuat untuk kemakmuran atau kesejahteraan masyarakat. Ya, masyarakat. Bagaimana pemerintah sejatinya sudah baik, yaitu membantu masyarakat yang ingin punya rumah sendiri, terutama kaum milenial ya, milenial yang memang pengen punya rumah sendiri, yang mungkin yang selama ini tinggal di rumah orang tua, pengen keluar, pengen punya rumah sendiri. Nah, dari itu pesan saya buat pemerintah, tolong kawal, tolong jaga baik-baik program ini, jangan sampai lagi-lagi tadi di dananya ini terpakai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, jadi nantinya malah tidak sampai kepada masyarakat itu sendiri. Jadi kasihan karena kejadian seperti ini sudah berkali-kali terjadi dari tahun ke tahun, dari tahun sebelumnya itu banyak sekali kasus-kasus korupsi yang betul-betul menyengsarakan rakyat, merugikan negara juga, malah jadi kayak tingkat kepercayaan masyarakat tuh agak minim terhadap pemerintah, apalagi masalah-masalah seperti ini. Tapi saya harap Tapera ini betul-betul menjadi tanggung jawab pemerintah, betul-betul bagaimana bisa menjalankan program ini 100% untuk masyarakat Indonesia sendiri. Insyaallah. Oke, jadi Tapera ini itu memiliki potensi besar untuk membantu anak milenial memiliki rumah, namun masih banyak yang harus diperbaiki oleh pemerintah itu sendiri. Nah, kita berharap semoga program ini ke depannya terus berkembang dan menjadi solusi nyata bagi kita semua tentunya. Oke, terima kasih buat Kak Zaim sudah datang menyempatkan hadir di podcast Pulse ini. Terima kasih juga untuk para pendengar dan para penonton di luar sana. Jika memiliki pendapat atau argumen sendiri, boleh komen di bawah. Sampai jumpa di episode Pulse selanjutnya. Saya Sasa, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.